Andin, kamu kenapa? Ini loh aku pusing banget. Mana minggu depan udah UAS, tugas project lainnya belum selesai. Duh, udah deket deadline-nya nih. Tugas? Emangnya tugasnya apaan saja kok sampai banyak gitu? Iya, untuk tugas projectnya itu ada interaksi manusia dan komputer, ada cita-cita, kesempatan, dan lainnya. Aku belum selesai, belum menyelesaikan di sini banget belum yang perlu diselesaikan. Oh, gitu. Ternyata tugasnya banyak ya. Hmm, gimana kalau kamu pakai Karsa? Gimana tuh? Baik, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu lanjut tentang Karsa, bisa disimak untuk penjelasan selanjutnya ya. Jadi, Karsa adalah aplikasi mobile produktivitas yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa mengelola manajemen waktu belajar dan tenggat waktu tugas kuliah secara terintegrasi dalam satu platform. Diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti niat atau dorongan jiwa, Karsa hadir sebagai solusi atas masalah prokrastinasi atau menunda pekerjaan yang sering dihadapi mahasiswa akibat penumpukan tugas. Berbeda dengan aplikasi tugas konvensional, Karsa dikembangkan menggunakan pendekatan visual modern soft estetik yang interaktif dengan dominasi gradasi warna ungu premium. Secara fungsional, aplikasi ini mengintegrasikan fitur pencatatan tugas atau task management dan jurnal harian dengan metode fokus Pomodoro Timer terintegrasi. Selanjutnya, Priority Matrix Engine. Fitur yang bertugas melakukan pengurutan atau sorting daftar tugas kuliah secara otomatis berdasarkan tanggal, tenggat, waktu, atau deadline, dan tingkat kepentingannya. Output dari algoritma ini ditampilkan langsung pada halaman dashboard dan daftar tugas untuk membantu mahasiswa menentukan skala prioritas mengerjakan. Selanjutnya, Integrated Pomodoro Study Timer. Fitur yang menyediakan alat bantu manajemen waktu belajar terintegrasi menggunakan metode Pomodoro. Sistem menyediakan penghitung waktu mundur atau countdown timer otomatis yang terdiri dari sesi fokus belajar selama 25 menit dan sesi istirahat singkat selama 5 menit untuk menjaga produktivitas pengguna. Selanjutnya, study longer dan jurnal. Media pencatatan pasca aktivitas belajar yang memungkinkan mahasiswa menuliskan rangkuman materi, kendala akademik yang dihadapi, serta evaluasi mandiri ke dalam jurnal belajar setelah menyelesaikan sesi akademik mereka. Jadi yang dimaksud dari penjelasan dari Andri ini adalah fitur utama sistem pada aplikasi Karsa. Di dalam Karsa aplikasi, Karsa juga menyediakan 3 fitur utama bagi pengguna yang sudah disebutkan oleh pemateri kedua. Selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana prototipe untuk aplikasi Karsa tersebut. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prototipe untuk Karsa tersebut. Saat pertama kali aplikasi dibuka, pengguna akan disambut oleh halaman splash screen dengan logo buku minimalis di tengah. Nama aplikasi Karsa dan tagline mulai dari niat berakhir menjadi hasil. Di bagian bawah terdapat tombol interaktif mulai sekarang yang akan mengarahkan pengguna ke halaman berikutnya. Setelah menekan tombol mulai, pengguna diarahkan ke halaman masuk atau login. Didesain dengan dibuat bersih dengan latar belakang putih. Di sini terdapat kolom input untuk alamat email dan kata sandi, serta tombol utama masuk ke aplikasi yang berwarna ungu solid untuk akses akun pengguna yang sudah terdaftar. Contohnya seperti ini. Kita masukkan sandi. Lalu kita masuk ke aplikasi. Begitu berhasil masuk, pengguna disuguhkan halaman dashboard utama dengan sapaan personal seperti contohnya Halo Sana. Halaman ini memuat 3 komponen penting. Yang pertama adalah ringkasan produktivitas. 3 kartu indikator di bagian atas merangkum jumlah tugas aktif. Misalnya terdapat 5 tugas, durasi waktu fokus, misalnya 2 hari fokus, dan tugas yang sudah rampung, misal sudah diselesaikan 3 tugas yang sudah diselesaikan oleh pengguna. Dan juga prioritas hari ini atau task list
Daftar tugas kuliah yang diurutkan berdasarkan skala prioritas atau tenggat waktu terdekat, seperti laporan akhir mobile, basic data, dan artificial intelligence, lengkap dengan label penanda waktu tenggatnya, deadline besok, dan lain-lain. Untuk bottom navigation bar, menu navigasi di bagian bawah yang mempermudah perpindahan halaman secara cepat antar menu. Jadi Kansa juga menyediakan untuk navigation bar, kami menyediakan home, tugas, jurnal, dan juga profil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Halaman ini berfungsi sebagai pusat manajemen tugas mahasiswa. Di bagian atas terdapat kategori filter tingkat prioritas, semua tinggi, sedang, rendah. Untuk mempermudah penilaian tugas, setiap item tugas ditampilkan dalam bentuk kartu atau card modern yang membuat judul mata kuliah seperti laporan akhir mobile, label tenggat waktu atau deadline besok, serta tag prioritas berwarna H1, H2, H3. Terdapat juga tombol melayang plus tambah tugas di pojok kanan bawah untuk memasukkan agenda baru secara cepat. Ketika salah satu tugas dipilih untuk dikerjakan, pengguna akan diarahkan ke halaman Pomodoro Timer. Halaman ini dirancang minimalis dan fokus, menampilkan judul tugas yang sedang dikerjakan dan penghitung waktu mundur atau countdown timer yang diatur default selama 25 menit. Untuk satu sesi fokus, di bagian bawah terdapat tombol mulai fokus dan tombol akhiri sesi. Ketika pengguna menekan tombol akhiri sesi atau ketika waktu 25 menit habis, aplikasi tidak langsung menutup halaman, melainkan memicu pop-up dialog interaktif. Pop-up ini berfungsi sebagai pengingat waktu istirahat atau short break selama 5 menit. Di dalam pop-up tersebut, Karsa menyediakan opsi atau rekomendasi ice breaking singkat, seperti peregangan ringan, minum air putih, atau menarik napas dalam-dalam. Fitur ini dirancang secara psikologis untuk mengurangi kejenuhan mental mahasiswa setelah fokus penuh, sehingga mereka siap menghadapi sesi produktivitas berikutnya dengan kondisi yang lebih segar. Halaman ini dirancang sebagai sarana evaluasi diri mahasiswa atau self-reflection setelah menyelesaikan sesi belajar atau fokus Pomodoro. Berbeda dengan catatan biasa, fitur jurnal belajar ini menyediakan formulir berstruktur yang memandu mahasiswa untuk menambahkan data evaluasi harian secara sistematis melalui beberapa kolom input teks atau text file. Apa yang dipelajari hari ini? Kolom untuk memasukkan poin-poin materi atau topik kuliah yang berhasil di cap up. Apa yang berhasil dicapai? Kolom pencapaian atau achievement untuk mencatat progres real, misalnya jumlah bab yang selesai dirangkum atau fungsi codingan yang berhasil berjalan. Selanjutnya, apa kendala yang dihadapi? Kolom penting untuk mengidentifikasi masalah, bug, atau materi sulit yang membutuhkan perhatian lebih lanjut di sesi belajar berikutnya. Selanjutnya, catatan tambahan. Kolom fleksibel untuk menuangkan pemikiran, ide kreatif, atau pengingat reminders personal. Alur penambahan data jurnal ini dirancang agar mahasiswa terbiasa melakukan tracking terhadap produktivitas mereka sendiri, sehingga pola belajar menjadi lebih terukur dari hari ke hari.
Lalu setelah kita menambahkan data untuk jurnal, kita bisa menyimpan jurnal. Maka jurnal akan berpindah ke riwayat jurnal belajar. Selanjutnya, ini membuat informasi personal dengan pengaturan akun pengguna. Di bagian atas terdapat kartu profil statik yang menampilkan foto pengguna dengan bingkai gradasi dengan nama pengguna atau username sana, serta alamat email terdaftar sanaexample.com contohnya. Di bawahnya terdapat daftar menu opsi berupa card elegan dengan ikon navigasi yang jelas. Meliputi menu informasi akun, riwayat aktivitas untuk melihat kumpulan data jurnal dan statistik fokus masa lalu, serta bantuan dan dukungan. Menu navigasi bawah potong navigator tetap dipertahankan di posisi icon profil untuk menjaga konsisten antar muka. Cause I feel like you're up to something.